fakta-fakta sejarahnya bahwa lahir dari suku Yehuda, ya, dengan segala situs yang ada faktanya di Israel bahwa mereka berasal dari tanah Yudea. Nah, kalau misalnya Israel menyerah, lalu dia mengakui Palestina, entah dibikin wilayah mana nanti, saya mungkin akan terjadi dengan 1 Tesalonika 5 ayat 3, apabila mereka mengatakan semua palsu. Apa mungkin begitu, Ibu Monik, karena melihat tanda Yesus? Itu pertanyaan saya. Shalom Ibu Monik, Shalom Pastor Paul. Halo. Shalom. Melihat kondisi Israel saat ini, 143 negara mendesak supaya mengakui Palestina, ya. Dulu tahun 1988 sempat ada pengakuan dari sepihak bahwa Palestina ada. Nah, kondisi ini apakah mungkin Israel ini suatu saat akan menyerah sehingga dia eh, mau setuju? Nah, sehingga kita sebagai orang Kristen secara iman itu kan suatu penyangkalan menurut saya, ya, karena fakta-fakta sejarahnya bahwa lahir dari suku Yehuda, ya, dengan segala situs yang ada faktanya di Israel bahwa mereka berasal dari tanah Yudea. Nah, kalau misalnya Israel menyerah, lalu dia mengakui Palestina, entah dibikin wilayah mana nanti, saya mungkin akan terjadi dengan 1 Tesalonika 5 ayat 3, apabila mereka mengatakan semua palsu. Apa mungkin begitu, Ibu Monik, karena melihat tanda Yesus? Itu pertanyaan saya. Oke, sorry tadi agak terputus. Jadi yang Ibu maksudkan diri tapi damai gitu ya? Nah, Iya, jadi begini, nanti apakah mungkin Israel itu nanti ini udahlah kita ngalah aja bikin two state iya, solution, lalu bisa damai. ya. Menurut Ibu Monik Eh, itu nyerah, mengalah bukan nyerah ya, mengalah nah, bahasanya mengalah biar two state solution, lalu bisa damai begitu. Mungkin imbal baliknya adalah Israel boleh mendirikan bait suci. Putus suaranya sebentar Putus. karena freeze, Oke, karena Kamu Monik freeze itu tadi videonya. oh freeze. Oke, saya ulangi. Imbalannya adalah dengan mendirikan bait suci, Imbalannya begitu. adalah dengan berdirinya bait suci. Jadi kayak tukar guling. Negara Palestina sendiri asal bait suci berdiri juga. Untuk mendirikan bait suci kan bisa saja kalau sekarang ini karena kan nggak ada kaitannya dengan Masjidil Al-Aqsa. Bait suci sejauh apa? Karena memang ada beberapa syarat yang harus dimiliki. Seperti lembu merah. Lembu merah itu harus lahir di tanah Israel, bukan di Amerika. Sekarang ini kan lahirnya di Amerika, Pastor. Bukan, maksudnya itu kan persyaratan dari pihak dari persyaratan keimaman, tapi maksudnya persyaratan yuridis. Persyaratan Ini kan wilayah itu kan sekarang menjadi otorita Yordan ya kalau nggak salah ya. Wilayah daerah enggak, wisata itu punya enggak ya. Yordan sekarang. Yudea dan Samaria ya tadi Bukan, dibagi yang tiga. Yerusalem, A dan Yerusalem, B, Yerusalem. Palestina. Yang bait Yerusalem, Dome of the oke, Rock itu. bait Dome of the Rock kan suci, punya Yordania ya. sekarang kan. Bekas bait suci itu dikuasai sekarang ini di atas tanah itu tanah Israel. Keamanan Israel, tapi pengelolaan Dewan Wakaf Yordania. Pengelolaannya saja, Pastor. Bukan wilayahnya Yordania, tetapi Israel Bukan, boleh. bukan Balik ya. pengelolaan. Jadi kayak Hmm. begini, kayak semacam kalau misalnya Dewan Wakaf ya, mereka kan Dewan Wakaf. Jadi tanah ini tetap berada di wilayahnya Israel secara hukum yuridis, tetapi pengelolaannya karena Israel itu bukan Muslim,
yang bukan Islam, maka yang mengelola adalah orang Islam sendiri, yang dipilih adalah Yordania. Gitu. Bukan. Jadi Dewan Wakaf Yordania. Nah, itu berlangsung sejak 1967 sampai sekarang. Nah, tadi balik lagi, apakah negara Palestina bisa berdiri? Bisa. Sampai hari ini negara-negara itu banyak sekali yang mengakui Palestina sebagai sebuah entitas negara. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat, saya share lagi ya. Bentar. Tadi soalnya file saya tutup supaya nggak nih, kenapa lemot. Ya. Share lagi ya Bapak Ibu. Oke, share lagi. Nah, Bapak Ibu perhatikan deh. Ini adalah screenshot dari beberapa media yang saya ambil, misal dari VOA, Voice of America. PBB akui Palestina sebagai negara berdaulat. Tahun 2012 PBB sudah akui Palestina itu negara. Lalu 2015 bendera Palestina berkibar di PBB untuk pertama kali. Mahmud Abbas sampai nangis cium bendera. Lalu tahun 2018 beritanya adalah Indonesia pinjamkan gedung untuk kedubes Palestina. Kalau ada kedubes tapi negaranya nggak ada, ini ilegal. Contoh, apakah bisa membuka kedutaan besar di Belanda? Nggak bisa, pasti dibilangnya ilegal. Tapi Palestina ada kedutaan besarnya, bahkan gedungnya dipinjamkan oleh Indonesia. Buktinya apa? Nih berita dari mediaindonesia.com 2018. Lalu tahun 2020, dengan semua fakta-fakta yang ada, PBB akui Palestina sebagai negara berdaulat, bendera Palestina berkibar di PBB untuk pertama kali, Indonesia pinjamkan gedung untuk kedubes Palestina. Pak Jokowi waktu itu presiden tahun 2020 bilang Palestina satu-satunya negara peserta konferensi Asia Afrika yang belum merdeka. Paham Bapak Ibu? Saya kira ada konflik terminologi antara berdiri negara dengan negara merdeka ini. Jadi sehubungkan dengan terminologi-terminologi yang ada di Indonesia juga, saya kira ini Kak Monik. Karena kalau dibilang berdirinya negara, ya kan, berdirinya tahun 1988 diakui, loh kalau itu selama ini apa dong mereka? Kan? Makanya mau sekarang gini Pastor, dia mau terminologinya apapun deh. Mau dia bilang, nggak bisa dong, Palestina itu hanya pengakuan semata, hanya deklarasi oleh Yasser Arafat. Deklarasinya di Aljazair lagi. Bukan di ibu kota Palestina, Ramallah. Jadi itu nggak sahih. Lah, kenapa nggak sahih? Contoh Indonesia. Indonesia kan deklarasi juga ya kan? Soekarno-Hatta. Benar nggak? Mendeklarasikan, ada nggak negara yang mengakui pada saat Indonesia merdeka? Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1949. Tapi ya enggak, Indonesianya jalan terjadi sama Palestina. Palestina mendeklarasikan negara tahun 1988. Meskipun nggak jelas negaranya di mana gitu kan. Tapi mereka sudah mendeklar, dan negara-negara dunia mendukung, PBB mendukung, bahkan benderanya dikibarkan di markas besar PBB. Itu. Israel mengakui nggak? Enggak. Kenapa Israel nggak mengakui? Ya karena mereka nggak jelas batas negara
Kok ibu kotanya apa? Makanya belum diakui oleh Israel. Yang belum mengakui apa banyak? Israel, Amerika, Jepang, Australia, sedikit kok. Lebih banyak yang sudah mengakui Palestina sebagai negara. Nah, Palestina memang tapi belum merdeka. Pertanyaannya, itu ada presiden. Berarti ada dong pemerintahan, ada menteri, ada perdana menteri bahkan mereka. Kalau mereka bilang mereka ya siapa? Ya kan? Paham nggak maksudnya saya ya Bapak Ibu? Cara berpikirnya gitu loh. Jadi ribet memang nih urusan Palestina nih bikin nggak damai sejahtera. Nah, tapi itulah yang terjadi dan itulah sekarang dunia ingin mengambil alih Yudea dan Samaria dari tangan Israel, Yerusalem Timur dari tangan Israel. Mereka ini menjadi negara. Gitu. Ya, jadi intinya pokoknya kemungkinannya kecil ya, dan kalau terjadi saya kira nggak mungkin tuh kamu nih, nggak bisa, nggak akan dikasih. Israel Ya, tidak akan nggak akan mau, dikasih ya. nggak bisa. Pastilah Pak, kalau Israel Karena kalau sudah Tuhan, kalau Israel pun mau, Tuhan nggak mau masalahnya. Ya, dan itu tanah Israel itu besar. Tanah milik Tuhan. Israel tuh hanya dikasih hak pakai doang. Lagi kita balik lagi, itu hanya itu tanah Tuhan, bukan tanahnya Israel. Iya sih, dia dikasih dikasih tanah perjanjian, tapi itu tanah miliknya Tuhan. Jadi udah jelas ya. Saya masih penasaran, ada yang pengakuan Dewan Gereja Dunia. Iya, Dewan Gereja Dunia pernyataannya yang terakhir 2000 Dewan Gereja 2025 punya nggak, Ger? Pernyataannya mereka. Coba ya saya cari ya. Waktu itu soalnya saya sempat bahas. Bentar. Praktek apartheid. Iya, rilis Dewan Pers. Ada di World Council of Church. Ini saya tampilkan ya. Saya tampilkan 2025. Ini. 25. Oke. Mana nih caranya? Bukannya di ini. Oke, saya share ya. Bentar. Di mana ya Dewan Gereja Dunia? Loh, kok nggak mau? Nah, sebentar ya. Mana ini, kok nggak mau? Oh, oke. Ada pastor bisa nggak ditampilin? Saya WA ya. Ada di pastor. Judulnya Statement on Palestine and Israel Call to End Apartheid itu ya? Ini nih ya, saya 24 Juni. Udah kasih ini. Udah tuh pastor, saya udah WA. Dan WA-nya kemana tadi? Tanggal 18 Juni. Oke, saya bacakan ya Bapak Ibu. Nanti pastor akan munculkan.
Bisa bacakan? Ayatnya sih bagus yang dikutip ya, tentang Palestina dan Israel oleh Komite Sentral Dewan Gereja Dunia yang bertemu di Johannesburg, Afrika Selatan pada 18 sampai 24 Juni 2025. Tetapi biarlah mengalir. Dan kebenaran seperti sungai yang Komite Sentral Dewan Gereja Dunia yang bertemu di Johannesburg, Afrika Selatan pada 18 sampai 24 Juni 2025 berkumpul dalam tatapan dan kemarahan yang mendalam karena krisis di Palestina yang secara mencolok melanggar hukum kemanusiaan dan sebagainya ya. Nah, di yang saya mau garis yang tadi saya Ini pakai kirim bahasa bisa Inggris Pastor. nih. Yang Ini tadi pakai saya bahasa kirim, Inggris nih saya ada. yang tadi saya kirim kalau boleh Pastor. Nah, di sini Ini ditulis nampilnya susah ini. Bentar. pada saat yang sama tepi barat dan Ini yang aslinya nih, yang aslinya dalam bahasa ya, yang Inggris ini. aslinya. Oke. Ayatnya dari Amos 5 ayat 24 ini kan. Ya, sama. Nah, ini ya kalau Pastor coba naikin sedikit Pastor. Nah, bukan. Maksud saya turun. Nah, ini Bapak Ibu kelihatan the government of Israel's military campaign in Gaza, bla bla bla. Ya. Paling bawah. Ya. Nah, jelas ya. Bank dan Yerusalem Timur. Coba. Ini gimana ini? Kok Israel mengokupasi? Kok Israel menjajah? Paham nggak Bapak Ibu? Ya, jadi di sini ditulis tepi barat dan Yerusalem Timur diduduki terus mengalami peningkatan kekerasan, perluasan permukiman ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia sistemik. Nah, jadi realitas apartheid. Yang kedua, melaksanakan sanksi dan akuntabilitas. Kami menyerukan kepada negara, gereja, dan lembaga internasional untuk memberlakukan konvensi atas pelanggaran hukum internasional termasuk sanksi yang ditargetkan divestasi dan embargo senjata. Dukungan penuh harus diberikan kepada Mahkamah Pidana Internasional dan mekanisme PBB. Lalu, menyelidiki potensi kejahatan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini gila ini. Jadi Israel yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga, menegaskan hak dan kebebasan Palestina. Kami menjunjung tinggi hak asasi manusia Palestina dapat dicabut untuk pemulangan dan penentuan nasib sendiri. Akhirnya pendudukan dan pencabutan blokade yang melanggar hukum di Gaza. Jadi jelas ya Bapak Ibu, ini benar-benar ayat yang terakhir dikutip adalah dan buah kebenaran ditekan dalam damai bagi mereka yang 3 ayat 18. Yang mengadakan damai itu Israel Bapak Ibu. Yang menolak damai ya selalu Palestina. Ini malah kebalik ini si siapa namanya Dewan Gereja Dunia ini. Saya usul ya, mungkin nggak tahu ya ini atas nama siapa, tapi mungkin dari Bapak Ibu semua bisa mengusulkan, saya usulkan untuk bikin surat penolakan atas pernyataan ini. Ini nggak benar, bahaya kalau gereja punya. Ya, Bapak Ibu, mungkin Pak Paul Sang bisa nanti disebarluaskan ini pernyataan Dewan Gereja Dunianya. Oke. Nah, Bapak Ibu udah dapat ya, udah nangkep ya maksud saya ya.
Kan di sini ditulis gereja-gereja di seluruh dunia dipanggil untuk menjadi saksi. Kita mengimbau Bapak Ibu semua, mari kita menjadi saksi untuk berbicara kebenaran dan untuk bertindak melawan ketidakbenaran. Karena yang disuarakan oleh Dewan Gereja Dunia itu ketidakbenaran. Oke. Bentar nih. Ibu Mona ke ini lagi ya, ke freeze ya? Enggak, tadi minum jadi saya mati. Oh, oke. Lagi minum, Pastor. Oke, jadi begitu ya. Jadi saya kira memang ada kebingungan teologis dan kebingungan sejarah serta fakta di Dewan Gereja Dunia. Dan tapi kalau Dewan Gereja Dunia itu sudah nggak ada ininya ya. Sama seperti PGI, Dewan Gereja Dunia juga sudah nggak ada giginya, sudah nggak ada dampaknya apa-apa terhadap umat manusia ya. Dewan Gereja itu hanya sekedar formalitas. Nah, ini kan formalitas. Formalitas ini Indonesia, ini mereka masih punya kekuatan untuk mempengaruhi aras-aras gereja. Saya bukan mengajak menolak secara kekerasan ya atau unjuk rasa, tidak, tapi secara formalitas juga harus dibantah gitu loh. Dikatakan ini tidak benar, kita harus bersuara untuk kebenaran karena faktanya tidak seperti yang disuarakan di pers dari Dewan Gereja tersebut. Oke, kita lanjutkan dulu nih. Monang, silakan Monang.